Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Eka Saputri dari kelas 12A Farmasi. Di sini saya akan mengerjakan atau mengulang soal dan jawaban yang diberi oleh Ibu Misbah. Sebelum saya mulai videonya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat kan? Jadi, soal pertamanya itu bagaimana konsep dan kewajiban warga negara? Yang pertama, jawabannya adalah hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu negara. Yang kedua, kewajiban warga negara adalah kewajiban yang melekat pada manusia berkaitan yang kedudukan sebagai anggota suatu negara. Jadi untuk faktor pertama adalah undang-undang. Peraturan yang bertulis, yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Yang kedua adalah faktor penegak hukum. Golongan penutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang ketiga adalah sarana dan fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bekerja untuk mencapai kedamaian untuk masyarakat. Jadi untuk soal kedua adalah sebutkan 3 hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah 3 hak dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah hak untuk bebas beribadah dalam agama masing-masing. Yang ketiga adalah hak untuk bebas untuk membela negara. Yang kedua adalah 3 hak kewajiban dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama, kewajiban memberi gaji untuk pegawai. Yang kedua adalah kewajiban beribadah dalam agama masing-masing. Yang ketiga adalah kewajiban membela kesatuan dan persatuan. Oke guys, jadi untuk soal ketiga, jelaskan pengertian perlindungan hukum menurut Simanjuntak. Nah, perlindungan hukum segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, untuk soal keempat, menurut Sarjana Swekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor. Jelaskan. Jadi ini ada 4 faktor ya. Oke guys, jadi untuk soal kelima adalah sebutkan jenis pelanggaran hukum yang biasa terjadi di keluarga dan cara mengatasinya. Jadi, misalnya ada anak yang ingin bersekolah atau menuntut ilmu dilarang oleh orang tuanya. Cara penyelesaiannya adalah memberi pemahaman kepada orang tuanya oleh pihak ketiga. Oke, jadi untuk penjelasan saya, jika banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.